Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan dosen pembimbing ya. Jadi kita akan membahas ini sambil jalan-jalan di London. Nah, yang belum pernah ke London ya, kita sama-sama jalan-jalan ya. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan ada beberapa keterbatasan dalam pemilihan pembimbing ya. Nah, ini bisa keterbatasan di prodi ya, misalnya terkait jumlah dosen yang bisa mengampu ya, bisa membimbing ya, kemudian terkait dosen di kelompok bidang keilmuan tertentu yang tidak banyak gitu ya. Jadi misalnya dia tertarik dengan bidang tertentu, nah di KBK ini jumlah dosennya terbatas gitu ya. Nah, kemudian terkait keahlian dan ketertarikan dengan tema penelitian. Jadi mahasiswa tertarik dengan tema tertentu, tapi dosennya tidak tertarik dengan tema tersebut ya. Nah, kemudian ada pendekatan teoritis atau konseptual yang digunakan gitu. Jadi dosen tertarik dengan pendekatan konseptual tertentu ya, dan ini berbeda dengan yang diminati mahasiswa gitu ya. Misalnya dalam konseling gitu ya, konseling yang dosennya berminatnya di psikoanalisis ya, sementara mahasiswanya di humanistik gitu ya. Jadi tidak cocok peminatannya gitu ya. Nah, kemudian juga terkait ketepatan masa studi mahasiswa yang dibimbing ya. Jadi kita pertimbangkan itu juga gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kecocokan ya, proses pembimbingan antara dosen dan mahasiswa itu tergantung dari keterlibatan masing-masing pihak ya, dosen dan mahasiswa terhadap tema penelitian tersebut ya. Ini namanya engagement ya, terhadap tema penelitian ya. Nah, jadi engagement ini terkait motivasi ya, terkait pengetahuan tentang tema, terkait pengetahuan tentang teori dan metode, jejaring, minat, dan penelitian saat ini. Jadi dosen dikatakan engage terhadap tema tertentu ya, misalnya Bubo engage ya, engagementnya itu ada di tema-tema klinis ya, misalnya mindfulness gitu ya, hipnoterapi gitu ya. Jadi Bubo punya motivasi yang tinggi ya terhadap tema ini, pengetahuannya luas ya tentang tema tersebut ya. Kemudian pengetahuan tentang teori dan metode di bidang mindfulness tadi jelas sangat kuat gitu ya, jejaringnya sangat banyak, itu sangat luas gitu, karena ada asosiasi profesi misalnya terkait peneliti di bidang itu ya, minatnya jelas tinggi di situ. Nah, kemudian penelitian saat ini juga terkait tema-tema tersebut. Nah, engagement dosen ini ya harus sebisa mungkin itu cocok dengan engagementnya si siswa ya, walaupun tidak harus klop sama persis gitu ya. Nah, ini bisa saya jelaskan pada matrik penelitian, matrik pembimbingan setelah ini gitu. Nah, matriks pemilihan pembimbing ya, jadi matriksnya bentuknya seperti ini. Jadi ada engagementnya mahasiswa ya, kemudian ada engagementnya si dosen ya. Yang vertikal itu engagementnya mahasiswa, nah, yang horizontal itu engagementnya dosen gitu ya. Nah, kondisi yang paling ideal ya, kondisi paling ideal itu adalah kondisi ketika engagement keterlibatan dosen itu tinggi dan keterlibatan mahasiswa itu rendah. Nah, ini yang namanya mentoring. Jadi si dosen punya motivasi ya, minat, jejaring yang tinggi di bidang tersebut, pengalaman di bidang tersebut, si mahasiswanya harus sama gitu ya kondisinya gitu. Jadi ini kondisi mentoring ini kondisi yang paling ideal gitu ya. Jadi karena sama-sama keduanya tertarik di bidang itu gitu ya, engagementnya tinggi gitu ya.
Nah, itu yang model pertama ya, yang selalu ini jadi model yang kita tuju ya, kita sasar gitu, jadi tujuan kita ini. Nah, yang kedua adalah model coaching ya. Jadi model coaching ini keterlibatan mahasiswanya itu tinggi ya, sementara keterlibatan dosennya itu rendah gitu. Nah, jadi misalnya mahasiswa ini tertarik pada tema tertentu yang belum ada ahlinya gitu ya di fakultas ya. Nah, saya nggak tahu ya misalnya apa tema apa psikologi apa yang aneh gitu, yang baru sedikit gitu ya ahlinya gitu ya, psikologi antariksa misalnya gitu ya. Di fakultas itu belum ada itu yang meneliti kondisi psikologis astronot gitu ya ketika ada di space station gitu ya. Nah, di sini mahasiswanya itu sudah meneliti hal itu gitu ya, bahkan mungkin di skripsi meneliti hal itu, tapi di tesis ya tidak ada dosen yang ahli di bidang itu gitu. Jadi di sini keterlibatan mahasiswanya tinggi, pengetahuannya dia tentang itu tinggi, tapi pengetahuan dosennya itu rendah gitu ya. Nah, ini masih tetap bisa berjalan gitu ya. Jadi pembimbingannya lebih ke arah terkait metode ya, metode penelitian, metode ilmiah, dan pengalaman pelaksanaan riset misalnya seperti itu. Tapi ini ke sebagian besar mahasiswanya yang harus jalan dengan lebih mandiri itu ya di coaching ini. Tuh. Nah, kemudian yang model ketiga adalah ketika keterlibatan dosen itu tinggi, tapi keterlibatan mahasiswa itu rendah. Gitu ya. Ini namanya apprenticeship ya, apprenticeship. Nah, di sini sebenarnya ini kondisi yang juga ideal ya. Jadi ini kondisi yang seperti ketika penelitian payung gitu ya. Jadi misalnya Bubuk punya penelitian payung mindfulness ya, ada bisa meng-hire mahasiswa ya, menjadi tim peneliti di penelitian payung ini. Nah, tapi sebenarnya mahasiswa ini tidak begitu berminat gitu ya sama tema mindfulness misalnya gitu ya. Nah, tapi karena misalnya dia sudah saya belum punya ide, jadi saya ikut aja nih penelitian payung gitu. Jadi akhirnya dia ikut. Nah, di penelitian payung ini proses apprenticeship ini nanti bisa mengarah ke mentoring karena biasanya semangat ya, engagementnya dosen pembimbing ini akan menular gitu ke mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswanya jadi tertarik. Nah, ini kajiannya kondisinya jadi kondisi mentoring gitu. Oke. Nah, kondisi yang keempat, kondisi yang tidak disarankan. Nah, ini ketika keterlibatan dosen itu rendah, keterlibatan mahasiswanya juga rendah itu. Nah, ini kondisi yang tidak disarankan ya. Oke. Nah, ini penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Mentoring kondisi ideal, coaching itu bimbingan pada proses dan metode ya. Juga misalnya pada pengalaman ujian misalnya seperti itu, apprenticeship ya, lebih mementingkan keahlian pembimbing dan bukan minat mahasiswa. Tapi ini positifnya dia bisa mengarah ke mentoring. Nah, yang terakhir ini ketika engagement mahasiswa rendah, dosen juga rendah. Nah, ini resep namanya penulisan tesis. Oke. Ini harus dihindari ya. Nah, juga dalam proses pembimbingan ya, nanti jadi kalau sudah awal proses pembimbingan itu harus jelas dulu gitu ya. Jadi harus ditanyakan ya bagaimana proses pembimbingan harus dilakukan gitu ya. Jadi ini harus clear dulu di awal gitu ya. Kapan bisa bertemu ya, komunikasi itu melalui apa dan bagaimana, apakah lewat email, apakah dosen itu mau
di komunikasi lewat teks ya, lewat WA gitu ya, ataukah hanya lewat email saja, ataukah bersedia di telepon atau tidak ya, prosedur bimbingan seperti apa. Nah, ini harus difikskan dulu. Semua mahasiswa bertanggung jawab ini untuk bertanya terkait ini gitu ya. Nah, juga mahasiswa adalah manajer proses penelitian gitu ya. Jadi dia harus berinisiatif melakukan pertemuan ya, yang jangan sampai dosen itu yang mengejar si mahasiswa ya. Jadi maksud saya jangan sampai mahasiswa itu menunggu dikejar oleh dosen gitu ya. Jadi mahasiswa harus berinisiatif gitu ya. Pak, Bu, kapan saya bisa bimbingan ya gitu ya. Saya minta waktu untuk bimbingan gitu ya. Nah, ini harus dia jadwalkan gitu. Nah, juga mahasiswa harus mempermudah proses ya, menyiapkan dokumen dengan jelas ya. Kalau mengirimkan dokumen itu jangan hanya misalnya mengirimkan bab 2, jangan hanya bab 2 gitu ya. Tapi juga setiap dokumen yang dikirim itu jelas gitu ya, siapa pengirimnya, siapa, tulis nama di situ, nomor mahasiswa, judulnya apa ya. Jadi bab 2 itu atau bab 3 ya, setiap dokumen itu harus ada jelas ya, ini dokumennya siapa, judul tesisnya apa gitu ya, seperti itu. Jadi juga biasakan kok pengiriman email itu dengan email yang resmi ya, email yang dari universitas, yang dari kampus ya, jadi namanya itu jelas gitu. Nah, saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Referensinya dari Demystifying Dissertation Writing ya, dari Single. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.